Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah MTS Al-Hidayah, Ibu Dr. Khadijah Makarim. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Guru SMP Al-Hidayah beserta jajarannya. Dan yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Hidayah yang luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Juga tidak pernah kita bosan, salawat serta salam mari kita curahkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampurasun. Kalau ibu bilang sampurasun, kalian jawabnya rampes gitu ya. 1, 2, 3. Sampurasun. Wah, luar biasa sekali. Ikan teri, ikan sepat hari ini pada hebat. Wah, keren anak-anakku sekalian, semangat ya. Baik, pertama-tama kali ini ibu insya Allah akan membahas atau mengangkat tentang seputar dunia pembelajaran. Ibu selaku guru BK atau guru bimbingan konseling di MTS ini, insya Allah akan memberikan tips dan trik kepada anak-anakku sekalian supaya bisa belajar dengan menyenangkan. Kata siapa belajar itu nggak menyenangkan? Anak-anakku sekalian, belajar itu sangat menyenangkan, asal kita harus tahu tekniknya dulu. Seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita juga harus pintar-pintar supaya kita bisa menemukan apa sih pembelajaran yang kira-kira bisa menarik motivasi belajar kita supaya kita juga bisa hobi belajar, jadi nggak malas-malasan lagi. Seperti itu anak-anakku. Untuk yang pertama, ibu akan membahas tentang kenapa sih di masa pandemi seperti ini itu banyak sekali orang-orang ataupun pelajar khususnya baik anak SD, SMP, SMA hingga ke mahasiswa juga banyak sekali yang mengeluhkan kapan pandeminya akan berakhir gitu. Kita juga pasti ya bertanya-tanya tentang hal seperti itu. Kapan ini corona cepat berakhir? Kapan kita bisa masuk sekolah lagi? Aduh bu, udah kangen banget nih bu. Pengen belajar sama ibu lagi, sama bapak guru lagi supaya bisa tatap muka langsung, supaya bisa menerima atau mencerna pembelajaran ini dengan baik. Nah, pertanyaan itu pun sama seperti yang ibu ingin utarakan kepada pemerintah sekarang gitu kan ya. Kita juga tidak akan pernah tahu kapan pandemi akan berakhir karena pandemi corona ini adalah dinamika kehidupan di mana kita tidak boleh untuk beralasan kita terhambat karena wabah ini, karena memang wabah ini akan terus berlanjut gitu. Sedangkan kita pun harus berlanjut terus untuk tetap mencapai masa depan kita dengan baik, tidak ada alasan karena COVID-19 ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita dihadapkan dengan masa pandemi, mungkin sekarang kita sudah bisa bertatap muka ya teman-teman ya, karena kita sudah mengalami pasca pandemi kemarin gitu. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul kembali, walaupun memang dalam protokol kesehatan dan juga peraturan-peraturan harus kita tetap perhatikan seperti itu. Dan ada juga pembatasan-pembatasan hal lain yang harus tetap kita jaga supaya corona atau wabah ini tetap bisa kita hindari dan kita bisa jaga seperti itu ya. Baik, mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang masa pandemi yang sudah kemarin kita lalui itu ya teman-teman, anak-anakku sekalian, banyak sekali keluh kesah para pelajar ataupun para mahasiswa ataupun orang-orang yang sedang menempuh di jalan pendidikan. Banyak sekali hal yang mereka alami, seperti itu kendala dari pembelajaran, entah itu jenuh, entah itu di rumah itu mungkin terhambat sinyal, kuota, ataupun hal-hal yang mungkin membuat motivasi belajar mereka semakin menurun. Seperti itu anak-anakku. Betul apa betul seperti itu? Betul ya? Nah, kalau kemarin teman-teman sudah banyak sekali keluh kesah itu jangan dijadikan permasalahan lagi untuk saat ini ya anak-anakku sekalian ya. Karena kita di sini akan belajar bagaimana sih supaya kita bisa tetap semangat belajar walaupun di tengah-tengah masa pandemi ataupun hal-hal yang akan kita lalui seperti itu. Kalau misalnya mau belajar, jangan nunggu kita
apa ya, nunggu kita tuh harus terus belajar jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 belajar terus sampai gak ada istirahatnya karena kita kebebani karena ada tugas atau misalnya ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Jangan. Itu akan membuat diri kita menjadi tertekan. Nah, lalu bagaimana Bu supaya solusi belajar kita tuh tetap terjaga tapi kita juga tetap senang, gak stres, gak frustasi gitu. Baik. Yang kalian lakukan adalah ketika kalian mau belajar dan kalian merasa jenuh, kalian stop dulu. Kalian harus bisa beristirahat terlebih dahulu, entah itu mungkin makan dulu, atau itu mungkin bermain games dulu, atau melakukan hobi-hobi yang kalian sukai dulu. Jangan langsung dibablasin karena memang kepepet langsung bablasin semuanya, sehingga membuat diri kita atau imun kita menjadi lemah dan menjadi terpuruk seperti itu. Justru nanti itu yang akan menyebabkan sakit atau membuat diri kita menjadi lebih lemah gitu. Nah, jadi solusinya bagaimana? Jadi kita, kalau misalkan kita jenuh dalam belajar, kita self healing dulu gitu. Kita harus bisa melakukan refresh dulu otak kita. Kita mungkin tadi yang sudah Ibu sebutkan dengan cara mungkin makan dulu, atau misalkan kita bermain games dulu, atau misalkan kita pengen main sama teman-teman yang lain, main bola, atau misalnya main apa ke area rumah gitu, main basket atau main bulu tangkis, atau misalnya hal-hal yang kalian sukai, kalian yang hobi dulu supaya otak kita ter-refresh seperti itu. Jadi jangan dipaksakan ya, karena tubuh kita juga sangat-sangat terbatas dan kita sekarang sangat-sangat ditekankan untuk pintar-pintar dalam menjaga kesehatan ini supaya kita juga tidak mudah jatuh sakit. Nah, kemudian yang ketiga, ini tips yang terakhir dari Ibu ya teman-teman ya, anak-anakku sekalian. Yang ketiga itu adalah kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan media sosial sekarang nih. Apalagi anak-anakku sekalian kaum remaja yang pada cerdas, pada kreatif, insya Allah ya. Teman-teman di sini juga bisa memanfaatkan. Sekarang kan banyak banget tuh fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya, misalkan Facebook, kemudian ada juga Instagram, WhatsApp, kemudian sekarang bertambah lagi ada TikTok ya. Itu konten-konten edukasi yang kita bisa manfaatkan. Kalau misalkan kitanya juga bisa memanagenya untuk edukasi juga. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu tutup, Ibu ada satu pepatah yang insya Allah bisa memotivasi kalian untuk terus bersemangat dalam belajar ini ya anak-anakku ya. Dinu kiwari ngacik nu bihari sejak ayeuna sampereun jaga. Yang dimana artinya adalah apa yang sudah terlihat hari ini adalah hasil dari masa lalu. Dan apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk masa depan. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah putus asa dan terus bersemangat jika kita ingin membangun generasi yang baik buat kedepannya. Kita sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat kontribusi dengan cara belajar bersungguh-sungguh dan bersemangat terus untuk meraih masa depan gemilang untuk kedepannya, seperti itu. Dan insya Allah, anak-anakku sekalian semuanya yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara ini. Baik, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.